Karena kembali di liputan khusus Kawal Suara kita, saya ingin ke Pak Putu lagi. Pak Putu, ada permintaan untuk pemilu ulang di sejumlah daerah. Kalau misalnya di DKI Jakarta, kubu Prabowo Hatta meminta tuntutan ulang untuk pencoblosan ulang, mohon maaf, di 5.800 TPS. Mungkin tidak ini dilakukan. Nah, ini soal istilah ya, yang harus diklarifikasi dulu. Kalau istilah pemilu ulang itu di undang-undang nggak ada istilah pemilu ulang. Yang ada adalah pemilu susulan. Misalnya ada banjir segala macam, seperti di kasus Yahukimo kemarin, itu belum bisa dilaksanakan, itu langsung menyusul keesokan harinya. Itu pemilu susulan. Ada juga terminologi atau istilah pemungutan suara ulang. Nah, ini yang sudah terjadi di DKI 16 TPS itu toh. Ada penghitungan suara ulang. Cuman itu saja sebetulnya. Kalau pemilu ulang itu konteksnya ketika kemudian kasus di Jayapura pada pemilu sebelumnya, pemilu kada sebelumnya yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pemilu ulang artinya ada sebagian proses di situ diulang. Misalnya dimulai dari pencalonan sampai pemungutan suara. Menunggu keputusan dari MK. Betul. Jadi kalau disebut dengan pemilu ulang, seluruh konstruksi tahapan itu diulang. Bisa dari pemungutan dari pencalonan sampai kemudian terakhir sampai pemungutan suara. Tetapi kalau cuma di beberapa TPS diulang, maka itu namanya pemungutan suara ulang. Nah, konteksnya sekarang kalau tuntutan pemungutan suara ulang di beberapa TPS kalau dari segi term waktu sekarang sudah lewat. Karena batas undang-undang mengatakan 10 hari setelah tanggal 9 sudah lewat. Sehingga tuntutan-tuntutan itu memang diakumulasikan silakan ke MK. Termasuk soal tuntutan misalnya 5.800 di DKI Jakarta diulang karena persoalan KTP. Nah, persoalan KTP ini juga jadi menarik untuk didiskusikan. Kenapa? Saya juga agak kurang sepakat dengan regulasi di level KPU ketika orang kemudian dengan dapil nasional itu ya Mas ya, orang kemudian dipersulit untuk menggunakan hak pilihnya. Pada prinsip dasarnya konstitusi kita mengatakan bahwa harus dihargai hak suara orang untuk kemudian bisa tersalurkan. Ini untuk orang dari luar daerah yang mencoba memilih di daerah tertentu hanya menggunakan KTP ya. Maka pertanyaan saya, misalnya Pak Masanan dari Palembang atau dari mana begitu, nyoblos di Jakarta mau nyoblos siapapun kan sama saja dengan nyoblos di Palembang. Ya, jadi kemarin itu kenapa ditata sedemikian rupa secara administratif dengan asumsi bahwa agar KPPS dan PPS di situ bisa mengelola kebutuhan logistiknya. Ya. Nah, pertanyaannya kalau memang sudah ada sisa surat suara, kenapa tidak dibuat regulasi? Kalau saya hadir di Jakarta, lihat saja tangan saya, kalau sudah tidak menggunakan tinta, bikin tinta yang bagus, silakan datang. KTP-nya dari manapun. Artinya undang-undang dan level peraturan KPU harusnya memberi ruang yang terbuka soal itu. Tapi bisa saja KPU takut bagi mereka yang berkeliling dari satu TPS ke TPS lain. Kan ada tinta. Sebenarnya tintanya bagus. Nah, kalau kemudian sekarang karena problem administratif itu kemudian mengabaikan hak konstitusional warga negara, itu kan persoalan. Nah, sekarang pertanyaannya, loh Pak Putu kemarin ada KTP banyak sekali di DKI atau di berbagai daerah dari daerah. Bagaimana membuktikan itu bahwa itu dari daerah? Kan tidak bisa, kecuali kalau kemudian formulir akte khusus namanya, daftar absen yang menggunakan KTP itu dicek. Saya kemarin kebetulan menangani beberapa kasus di MK, memang ada penggunaan KTP, tetapi kemudian faktanya ternyata seperti kasus di Jimbaran segala macam, itu memang penduduknya berasal dari sana, karena di absen itu akan ada alamatnya. Ini artinya mereka menggunakan KTP sangat tidak adil apabila dikatakan pemilih siluman, Mas. Salah. Betul, salah. Karena ada satu pihak capres yang mengatakan ini adalah pemilih siluman yang sampai ribuan jumlahnya. Ya, kalaupun memang dia ribuan jumlahnya, kalau memang faktanya dia belum menggunakan hak pilih, itu harus diakomodasi. Jadi setiap warga negara Indonesia yang sudah berumur 17 tahun ke atas atau pernah kawin itu berhak untuk memilih, termasuk memilih presiden wakil presiden. KTP itu adalah alat bantu untuk mengidentifikasi apakah seseorang itu eligible atau tidak untuk menjadi pemilih. Dan jangan lupa, berbeda dengan pemilu legislatif, daerah pemilihan untuk pemilih presiden adalah seluruh Indonesia. Satu dapil. Jadi ini satu dapil. Jadi sebetulnya aturan itu menghambat hak konstitusional warga negara. Karena itu saya kira untuk ke depan itu harus diubah untuk pemilihan seperti ini. Agar mengakomodasi masyarakat yang hanya menggunakan KTP. Terus satu lagi soal pemilu ulang atau pemungutan suara ulang itu, saya kira memang harus dipikirkan betul pertanyaan Mas Roy bahwa sebetulnya seberapa signifikan dampaknya kepada perbedaan suara ya. Kalau dampaknya sedikit gitu, betul bahwa itu diperlukan untuk memastikan semua prosesnya berjalan dengan fair dan baik, tetapi kalau itu hanya untuk buying time itu tidak menurut saya itu tidak bijaksana untuk dilakukan. Ini artinya mereka yang memilih dengan menggunakan KTP bukan merupakan pemilih siluman dan itu berhak untuk memilih. Ya, saya harus pertajam itu ada tiga kemungkinan. Pertama, orang itu memang berpenduduk di sana,
tetapi tidak memperoleh C6 sehingga dia menggunakan KTP untuk identitasnya. Ini tidak bisa disebut sebagai pemilih siluman. Dia adalah pemilih sana. Yang kedua, orang itu memang berpenduduk di sana, tetapi tidak ada di DPT, lalu menggunakan haknya. Dan yang ketiga, yang mungkin yang terakhir, orang itu dari luar daerah, tetapi belum pernah memilih, lalu menggunakan hak pilihnya. Ini dari sisi regulasi KPU memang melanggar, tapi dari sisi penyaluran hak konstitusional warga negara sebetulnya dia punya sudah hak untuk seharusnya diakomodasi. Ya, baik, betul. terima kasih. Kita akan jeda terlebih dahulu. Kami akan melanjutkan perbincangan ini pemirsa setelah Headline News pukul 11 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, Anda menyaksikan Headline News pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, menjelang arus mudik Lebaran, kondisi jalan penghubung Kota Pematang Siantar menuju Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Asahan Sumatera Utara hingga kini masih rusak parah. Sementara itu jalur alternatif dari Kota Binjai menuju ke Kabupaten Langkat dan Provinsi Banda Aceh masih dalam perbaikan. Informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan Fazilah Khairunisa langsung dari Medan, Sumatera Utara. Fazilah, dari pantauan Anda, bagaimana kondisi jalan di sekitar Medan menjelang mudik Lebaran ini? Iqbal, meski sudah rusak parah sejak 2 tahun lalu akibat longsor, jalan provinsi yang menghubungkan 3 wilayah di Sumatera Utara ini belum kunjung diperbaiki oleh pemerintah provinsi. Bahkan di beberapa titik jalan yang panjangnya sekitar 50 km ini terlihat badan jalan yang habis akibat longsor. Dan menurut warga sekitar, pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebelumnya telah memperbaiki, namun tidak diketahui alasan kenapa perbaikan tersebut dihentikan. Dan Jeffrey Siringo-Ringo, salah satu pengendara yang sering melintas di jalan tersebut, mengatakan setiap arus mudik selalu menyebabkan kemacetan sepanjang 4 km, sebab jalan yang satu-satunya menghubungkan Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun menuju Kabupaten Asahan ini harus dilalui secara bergantian. Dan selain itu, di sisi jalan yang di bawahnya terdapat jurang bekas aliran sungai sedalam 10 meter ini tidak terlihat pembatas atau penghalang sehingga dapat membahayakan pengendara. Dan di beberapa bagian jalan, Polres Simalungun juga sudah membuat poster atau spanduk kepada pengendara agar berhati-hati melalui jalan tersebut. Dan rencananya di sekitar jalan ini juga akan didirikan pos pengamanan pemudik yang akan dijaga oleh puluhan personil dari Polres Simalungun. Ya, Iqbal, sementara itu perbaikan jalan juga masih dilakukan di Jalan Juanda, Kota Binjai, Kecamatan Binjai Timur, yang menghubungkan Kota Binjai dengan Kabupaten Langkat dan Provinsi Banda Aceh. Dan perbaikan jalan sepanjang 2.183 meter ini telah memasuki tahap pengaspalan. Dan para pekerja terlihat bekerja lebih ekstra agar perbaikan ini selesai sebelum arus mudik pada Lebaran tahun ini. Dan perbaikan jalan yang menggunakan APBD tahun 2014 ini dengan pelaksana PT Surya Barumun Setia dengan nilai kontrak sebesar 7 miliar 825 juta rupiah ini diperkirakan akan selesai pada H-7 menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri. Dan selain Jalan Juanda Kota Binjai, perbaikan persiapan arus mudik juga dilakukan di Jalan Umar Baki dan Jalan Hasanuddin. Iqbal. Fazilah Khairunisa melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Terima kasih. Pemirsa, menghadapi arus mudik Lebaran, perbaikan jalan alternatif khusus roda 2 di Kabupaten Karawang, Jawa Barat terus dikebut. Selain dengan cara menambah jumlah pekerja, perbaikan jalan juga kini dilakukan pada siang dan malam hari. Perbaikan jalan alternatif khusus roda 2 di Kabupaten Karawang ini dilakukan dengan cara pengecoran di sejumlah titik, mulai dari wilayah Karawang Timur hingga Kecamatan Telaga Sari dan Kecamatan Wadas. Hampir di sejumlah wilayah Karawang, struktur jalan sudah diganti dengan jenis beton, sehingga diharapkan akan mempunyai kekuatan lebih jika dibandingkan dengan jenis aspal. Jalan alternatif khusus roda 2 ini sepanjang kurang lebih 35 km, mulai dari wilayah perbatasan Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang hingga menembus jalur utama Pantura Cikalongsari. Jalur ini biasanya akan difungsikan jika arus lalu lintas di wilayah jalur utama Pantura Cikampek sudah padat. Kita
kita lanjutkan perbincangan kita. Saya ingin kembali ke Pak Putu terlebih dahulu. Pak Putu, tadi Anda mengatakan bahwa batas untuk pemungutan suara sudah lewat. Dikarenakan harusnya 10 hari pasca tanggal 9 Juli yang lalu. Ya, pemungutan suara ulang di TPS ya? Di TPS, tingkat TPS. Nah, namun ini berarti artinya adalah MK menjadi satu-satunya jalan apabila nantinya ada gugatan, betul ya? Artinya seluruh dinamika yang terjadi hari ini soal dugaan curang, pelanggaran macam-macam begitu, jika tidak diselesaikan di rekapitulasi nasional, dan saya kira memang karena itu sifatnya kualitatif tidak akan selesai di situ, pasti akan berujung ke MK. Nah, pertanyaan saya, seberapa besar kemungkinan nanti pihak yang kalah akan menggugat ke MK dan kira-kira hasilnya akan seperti apa? Kalau saya memprediksi dari dinamika yang hari ini terjadi, sangat mungkin ini akan berakhir di Mahkamah Konstitusi. Pertanyaannya kemudian, apakah kemudian pihak yang kalah, katakanlah kalau misalnya hari ini kita mengatakan Prabowo kalah misalnya 6 juta, apakah akan menang di MK? Maka jawaban atas pertanyaan itu, pertama, berapa selisih suara dari mereka berdua? Kalau selisih suaranya misalnya signifikan sampai 6-7 juta, maka pertanyaan yang kedua adalah, apakah seluruh tuntutan gugatan yang diajukan kemudian ada hubungannya dengan perhitungan suara? Kalau melihat peta hari ini, sepertinya tidak. Katakanlah misalnya ada salah hitung segala macam, tidak. Berarti akan bergeser isunya di Mahkamah Konstitusi menjadi pelanggaran yang sifatnya kualitatif. Kemudian ketika dia pelanggaran kualitatif, apakah kemudian cukup merepresentasi bahwa pelanggaran itu terstruktur, sistematis, dan masif? Yang kemudian data kualitatif ini kalau dikonversi menjadi kuantitatif bisa mendongkrak angka selisih 7 juta itu. Kalau melihat dinamika yang berkembang hari ini, saya kok kecil kemungkinan itu terjadi begitu. Misalnya, ini artinya pun kalau misalnya masuk ke MK, hasilnya juga tidak akan ya, katakanlah jauh. misalnya DKI Jakarta, sudahlah kita serahkan misalnya bagi penggugat itu ada 5.800 misalnya KTP, diberikanlah semua ke lawan begitu misalnya 100 suara masing-masing, juga tidak menutup sehingga angka 7 juta itu. Nah, sehingga, berarti sehingga pun hasilnya pun juga tidak akan jauh seperti yang dikeluarkan oleh KPU. Kalau saya boleh menghimbau, karena saya juga bagian dari anak bangsa yang saya kira punya tanggung jawab juga terhadap bangsa ini begitu. Toh dua kandidat sudah sama-sama untuk siap kalah, siap menang. Ya mari kita tunjukkan kenegarawanan kita pada hari ini. Kalau faktanya kemudian dengan datang ke Mahkamah Konstitusi pun sebetulnya hanya memperpanjang tensi politik dan akan berakhir sia-sia juga begitu. Kendati pun misalnya di kubu yang lain itu misalnya sejumlah yang cukup pakar. Tapi dan itu akan menambah ketidakpastian sebetulnya karena kan itu harus diselesaikan oleh KPU dalam waktu 14 hari kerja kan? Ya, betul. Itu berarti kan mulai 23 di 3 hari untuk mengajukan, nanti 23 sampai 25 misalnya, terus kita sudah libur, sudah masuk cuti bersama. Lalu sampai 7 Agustus kalau cuti kalender bersama. Kegiatannya itu kira-kira selesainya 23 Agustus jadi, sampai 23 Agustus. Jadi cukup lama kita akan menunda. Menunggu kepastian itu. Tapi kalau Mas Jayadi melihat jeda 7 juta suara ini berdasarkan form C1, apakah mungkin nantinya akan berbalik begitu apabila nanti dipersengketakan dan adanya pemungutan suara ulang di beberapa TPS seberapa signifikan untuk membalik keadaan Ya, itu? dengan asumsi bahwa setiap TPS itu rata-rata memiliki 200 suara sah gitu ya, maka itu berarti kalau selisihnya 7 juta berarti diperlukan suara sekitar 3,5 juta untuk membalik. 3,5 juta lebih, itu berarti kita perlukan sekitar 15.000 TPS untuk mengubahnya itu. Ya artinya kalau mau dengan catatan semuanya memilih pihak lawan. Betul. Jadi tetapi saya kira gini, memang seperti sudah disampaikan oleh Mas Putu tadi bahwa sengketa di MK itu ada soal 2 hal. Nomor 1 soal hasil atau soal jumlah suara. Nomor 2 soal proses. Nah, jadi saya kira nanti akan lebih banyak persoalan proses ini. Nah, memang kalau kita memperhatikan pengalaman 2004 dan 2009 selalu berakhir di MK. Gitu. Meskipun pengalaman 2004-2009 juga menunjukkan tidak ada pengaruhnya. Tidak ada pengaruhnya. Gitu. Jadi tetap aja keputusan KPU yang dihasilkan. Nanti indikatornya begini nanti Mas Arief. Ketika bicara soal proses tadi itu yang dibilang Mas Hanan apakah bermasalah atau tidak. Ini teman-teman KPU di level nasional sekarang kan sudah punya DB yang di kabupaten toh. Kalau ternyata semua saksi sudah bertanda tangan dan di C2 tidak ada keberatan proses, maka itu sebenarnya sudah jadi pukulan balik gitu. Bahwa nggak ada masalah di kabupaten. Tapi faktanya ada di rekapitulasi suara misalnya di Jawa Timur ada aksi walk out, Mas. Iya, itu sengaja. Saya kira itu memang sengaja dibuat
itu salah satu strategi. Kalau kita tidak tanda tangan atau itu adalah seolah-olah ada masalah. Upaya kita untuk membawa ke MK. 2009 kejadiannya begitu juga, saya ingat betul. Jadi karena saya yang pegang datanya itu, semua kabupaten sampai level kecamatan, saya ingat itu semua saksi tanda tangan, tidak ada catatan keberatan. Tetapi begitu ada isu dari dua kubu yang lain waktu itu, kalau nggak salah kubu JK sama Mega Prabowo gitu 2009 mau akan datang ke MK, maka saya dengar sudah ada instruksi pada waktu itu. Maka di kubu JK waktu itu, saya ingat sekitar ada 10 provinsi tidak tanda tangan, di kubu Mega Prabowo waktu itu ada 12 tidak tanda tangan. Jadi dari Jakarta memang diinstruksikan untuk tidak tanda tangan di level provinsi, bagian dari strategi untuk menghadapi di MK. Nah, apabila ternyata tidak ada tanda tangan dari saksi masing-masing, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tetap sah. Nanti lokus delikti persoalan itu kan larinya tidak di level provinsi, larinya di kabupaten. Oh, di kabupaten itu terjadi pelanggaran atau tidak? Cek saja DB-nya. Oh, 2 saksi bertanda tangan, C2-nya tidak ada keberatan. Bawaslu kemudian di tempat itu mengatakan rapi-rapi saja kemarin, tidak ada masalah. Jadi ditolak gugatan itu nanti akhirnya. Ada permintaan untuk menggelar pemilihan umum ulang begitu di beberapa kabupaten kota di Jawa Timur. Mungkin tidak ini direalisasikan, Pak Putu? Maka itu pertanyaannya tadi, indikator dan parameter untuk meminta diulang itu apa itu? Itu kan harus jelas dulu. Kalau sekedar kemudian isunya cuma sekedar KTP, itu terlalu terlalu prematur. Karena sekali lagi ketika bicara KTP, siapa yang bisa membuktikan betul misalnya satu TPS di situ ada sampai 50 menggunakan KTP bahwa dia memilih 1 atau memilih 2? Tidak bisa dibuktikan kecuali ada fakta empirik kemudian bahwa ini merugikan misalnya pasangan nomor urut 1 semuanya pasangan nomor urut 2, itu persoalan. Tapi kan kita tidak pernah tahu suara itu lari kemana. Yang kedua, tidak juga kita tahu bahwa KTP yang datang di situ kemudian apakah betul dari luar daerah. Karena nanti akan tercross check di AT khusus milik KPU itu. Pasti ada absennya. Jadi nggak sembarangan KPPS itu. Mas Arief ada di mana, tinggal di mana, dicatat di situ. Kalau ternyata tidak, dia akan diusir. Di Kalibata saja kemarin waktu ribut-ribut itu ada 40 orang tidak bisa memilih. Masuk Pak Putu? Tidak. karena kemudian tidak. Dia mantan komisioner KPU tapi nggak bisa milih juga ternyata ya. Karena golput administratif tadi itu akhirnya. Golputisasi. Mas Anan ada komentar? Iya, jadi tetapi memang salah satu strategi untuk kurang menerima kekalahan itu adalah buying time ya. Jadi kalau misalnya ada perhitungan bahwa dengan waktu yang tersisa dan mungkin melakukan pemilu ulang lalu sudah dihitung mungkin bisa mengubah perolehan suara, maka pasti itu akan diupayakan oleh pihak yang ingin menggugat itu. Jadi karena itu memang sekarang kuncinya di KPU. KPU harus menyiapkan segala administrasinya dengan sebaik mungkin supaya dan segera mengantisipasi bahwa kemungkinan untuk ke MK itu. Jadi semua pihak itu harus mengantisipasinya dan KPU mempersiapkan diri sebaik mungkin. Terakhir Pak Putu, kesimpulan yang ingin Anda sampaikan. Sebetulnya di media sosial, di mana-mana saya berkomunikasi, rakyat kita sudah damai benar hari ini. Mereka sudah bersatu semua gitu. Hari ini kalau boleh saya sebagai anak bangsa meminta kepada para elit kita, ya sudahlah, ikhlas menerima hasil ini. Kami sedang menunggu kenegarawanan semua pihak gitu. Toh tidak kita ketemu dengan kecurangan berarti sementara ini ya. Kalau saya coba fair menilai proses pemilu kita hari ini, bergairah betul masyarakat kita. Saya angkat topi sama teman-teman KPU. Saya angkat topi sama seluruh kelompok masyarakat yang akhirnya memunculkan pujian dari negara lain. Nah, stigma yang positif ini kita harus kawal. Siapa yang mengawal? Elit yang kemudian sekarang bertarung ini siapapun. Menunjukkan kenegaraan untuk siap kalah dan siap menang dan tidak usah ke Mahkamah Konstitusi. Apalagi ini masih bulan Ramadan dan menjelang Lebaran. Menjelang Lebaran. Jadi momentum Lebaran itu dipakai untuk silaturahmi lah, saling memaafkan gitu. Terima kasih Pak Putu atas waktunya, Mas Jayadi. Terima kasih atas waktunya dan pemirsa. Demikianlah perbincangan kami di liputan khusus kali ini dan kita masih akan berlanjut dengan sejumlah informasi yang lain. Ada laporan dari Medan Sumatera Utara di mana pasca penghitungan suara di tingkat Provinsi Sumatera Utara, Komisi Pemilihan Umum Kota Medan menyelenggarakan pemusnahan surat suara. Informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan Fazilah Khairunisa dari Medan Sumatera Utara. Fazilah, seperti apa pemusnahan surat suara di KPU Kota Medan? Ya, Rory, Komisi Pemilihan Umum Kota Medan memusnahkan segala jenis logistik seperti surat suara sisa, surat suara rusak yang dimusnahkan di halaman kantor KPU Kota Medan
pasca Pilpres 9 Juli 2014 lalu. Adapun jenis logistik surat yang dimusnahkan adalah surat suara sisa sebanyak 996 lembar, surat suara rusak sebanyak 1.615 lembar, formulir C1 sebanyak 1.007 buku, dan C1 plano sebanyak 183 lembar. Dan proses pemusnahan surat suara juga disaksikan oleh aparat kepolisian, Ketua KPU Kota Medan, dan 4 komisioner KPU Kota Medan. Dan Komisioner Divisi Logistik Irwansyah mengatakan pemusnahan surat suara ini sesuai dengan aturan yang diperintahkan oleh KPU RI sesuai surat edaran. Hal ini dilaksanakan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi penyalahgunaan surat suara tersebut, dan pemusnahan yang dilakukan dengan cara dibakar ini dinilai lebih efektif agar tidak tersisa dan tidak bisa dipakai lagi. Dan sebagai informasi, Rory, perolehan suara pemenang Pilpres di Sumatera Utara, yaitu Jokowi lebih unggul 10% dibandingkan dengan Prabowo Hatta. Jokowi mendapatkan perolehan suara sebesar 55,24% dan Prabowo Hatta mendapatkan 44,76%. Rory. Heronisa melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, Panglima TNI Jenderal Muldoko menegaskan TNI mengamankan jalannya penetapan pemilihan presiden di Gedung Komisi Pemilihan Umum. Hal ini diungkapkan Panglima TNI saat meninjau latihan pembebasan sandera penanggulangan teroris atau GULTOR di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Latihan GULTOR melibatkan 12 pesawat, helikopter, dan 64 personel terdiri dari pasukan khusus ketiga angkatan yaitu Kostrad dan Kopassus TNI AD, Marinir TNI AL, dan Paskas TNI AU. Latihan tersebut bertujuan untuk menunjukkan kesiapsiagaan TNI dalam menghadapi segala kemungkinan ataupun bentuk ancaman dan skenario gangguan pada Pilpres 2014 di KPU. Latihan ini adalah salah satu bentuk tanggung jawab TNI terhadap rakyat Indonesia untuk mengawal jalannya pesta demokrasi dengan aman dan tertib. Panglima TNI Jenderal TNI Muldoko memposisikan KPU saat ini sebagai objek strategis agar Pilpres harus dilindungi sepenuhnya. Panglima TNI juga menghimbau kedua calon presiden untuk tidak mengerahkan massa dan mempercayakan hasil Pilpres pada KPU. Selaku Panglima TNI memposisikan KPU saat ini sebagai center of gravity, sebagai objek strategis nasional. Dalam konteks pemilihan umum ini saya tempatkan seperti itu. Untuk itu betul-betul harus kita lindungi sepenuhnya. Kita lindungi sepenuhnya.